Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Alfinur Laili, NIM E 2019-3048. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang pasar modal syariah. Perkenalkan, teman saya Diana Firdaus, NIM E 2019-3011 dan Yuli Puspitasari, NIM E 2019-3025. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Diana Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Firdaus, NIM E 2019-3011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian pasar modal syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yakni kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan pergerakan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi pengertiannya ialah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang bertanggungan dengan prinsip syariah. Kegiatan pasar modal syariah secara umum tidak ada perbedaan dengan pasar modal konvensional, tetapi ada beberapa karakteristik khusus pada modal syariah, yaitu produk dan mekanisme transaksi tidak bertanggungan dengan prinsip syariah, seperti itu. Sedangkan prinsip-prinsip syariah pasar modal bersumber pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari kedua sumber hukum tersebut, kemudian para ulama melakukan penafsiran yang disebut dengan ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara semua manusia terkait perniagaan. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Ada kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep tersebut yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yakni karakteristik pasar modal syariah. Karakteristik pasar modal syariah yang pertama yakni semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Tiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau akun keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan sekali. Selanjutnya, sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkan reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli tahun 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya pada tanggal 18 April tahun 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN MUI /4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.
Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Bapepam dan DSN MUI pada tanggal 14 Maret tahun 2003. MOU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Dari sisi kelembagaan Bapepam LK, perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan pembentukan tim pengembangan pasar modal syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK dan dilaksanakan oleh unit setingkat Eselon 4 yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara atau Suku Negara pada tanggal 26 Agustus 2008. Untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 001 dan IFR 0002. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuli Puspitasari. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu produk-produk pasar modal syariah dan reksadana syariah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yuli Puspitasari, NIM E 2019-3025. Yang pertama yaitu produk-produk pasar modal syariah. Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia yaitu meliputi saham syariah, suku, dan unit penyertaan dari reksadana syariah. Yang pertama, saham syariah. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh satu emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, suku. Suku merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah aplikasi syariah atau Islamic bond. Suku secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Dan yang pertama yaitu Peraturan Bapepam dan LK nomor 9 memberikan definisi suku sebagai berikut. Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan. Yang pertama, aset berwujud tertentu. Yang kedua, jasa atau khodamat. Yang kedua, karakteristik suku. Sebagai salah satu efek syariah, suku memiliki karakteristik yang berbeda dengan aplikasi. Suku merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Nah, jenis-jenis suku ini terdiri dari sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan, Yang kedua, sertifikat kepemilikan atas manfaat. Dan yang ketiga, sertifikat salam. Yang keempat, sertifikat istisna. Yang kelima, sertifikat murabahah. Yang keenam, sertifikat musyarakah. Yang ketujuh, sertifikat muzaraah. Yang kedelapan, sertifikat musako. Yang kesembilan, sertifikat muwarasah. Dan yang terakhir yaitu reksadana syariah.
Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor 9A13, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UU-PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Nah, reksadana syariah sebagaimana reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Nah, reksadana syariah ini mengandung berbagai peluang risiko, yaitu yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Dan yang kedua, risiko likuiditas. Dan yang ketiga, risiko once prestasi. Yang terakhir yaitu risiko politik dan ekonomi. Yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Nah, risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek atau saham, suku, dan surat berharga syariah lainnya yang termasuk dalam portofolio reksadana syariah tersebut. Dan yang kedua, risiko likuiditas. Nah, risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas sebagian besar unit penyertaan yang dipegangnya kepada manajer investasi secara bersamaan. Dan yang ketiga yaitu risiko once prestasi. Nah, risiko once prestasi ini merupakan risiko terburuk di mana pada umumnya kekayaan reksadana diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Dan yang terakhir yaitu risiko politik dan ekonomi. Risiko yang berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.